Najwa? Ada. Faizal Sidi? Nggak ada. Fediana Nuri? Nggak ada. Ica Cahya? Ada. Leticia Maura? Nggak ada. Syafi Ratu Saidah? Nggak ada. Wulan Cahya? Ada. Ada ya. Baik. Mengingat pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang apa? Ada masih ingat? Tentang haji dan umroh. Dan apakah anak-anak masih ingat tentang haji dan umroh? Masih benar. Oke, langsung saja kalau gitu, Wulan. Apa pengertian dari haji? Haji artinya membaca atau menuju, sedangkan menurut istilah haji adalah semacam mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Ya, 100. Selanjutnya yaitu Ica. Hukum ibadah haji adalah fardu kifayah, wajib atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki atau perempuan bagi yang mampu. Ya, benar sekali. Setelah pada pertemuan minggu kemarin kita mempelajari tentang haji dan umroh, dan hari ini kita akan mempelajari tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Bisa dibuka bukunya ya, kita tulis. Makanan dan minuman yang halal dan haram. Sudah? Sudah. Oke anak-anak, apakah ada yang paham atau mengerti apa sih halal, apa sih haram? Halal itu apa? Makanan yang halal. Berarti makanan yang seperti ini. Ada yang tahu? Belum ya? Jadi sebelum kita jauh memahami dan mengerti apa sih makanan dan minuman yang halal dan haram, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari halal. Halal artinya diperbolehkan. Halal artinya diperbolehkan. Maksud dari halal itu diperbolehkan adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dimakan menurut pandangan Islam atau syariat Islam. Jadi segala sesuatu baik berupa tumbuhan, hewan, itu halal dimakan, kecuali apabila terdapat di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis yang mengharamkannya. Paham? Selanjutnya yaitu terdapat dalil Al-Quran, yaitu mengenai halal atau makanan atau minuman yang dihalalkan oleh
artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal. Nah, ini jadi arti dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ayo kita baca sama-sama ya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, yang baik, yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti yang halal setan. Sesungguhnya itu musuh yang Jadi, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, yang baik, yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi. Jadi, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi, kalau kita mengikuti langkah-langkah setan, maka kita juga jadi temannya setan. Kita ini dari. Oke, yang selanjutnya yaitu terdapat syarat. Syarat makanan dan minuman yang halal bagi umat Islam. Jadi terdapat syarat. Sudah nggak? Nah, kemudian itu syarat makanan dan minuman yang halal dan minuman yang halal. Yang pertama yaitu halal karena zatnya. Yang kedua yaitu halal karena cara memperolehnya. Yang ketiga yaitu halal karena cara pengolahannya. Jadi jangan dulu nanti ibu jelaskan ya. Yang itu hal karena cara pengolahannya. Udah selesai belum? Ini belum ya? Bisa kan? Tunggu temennya dulu ya. Sudah Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi syarat makanan dan minuman yang halal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu apa? Halal karena zatnya. Halal karena zatnya ialah yaitu artinya benda itu memang halal atau tidak dilarang oleh
kemudian buah, buah, sayur, sayur, ikan, dan juga telur. Nah, yang kedua yaitu halal karena cara memperolehnya. Maksudnya itu sesuatu yang artinya sesuatu yang halal itu diperoleh dengan cara yang halal pula. Maksudnya sesuatu yang halal tapi cara mendapatkannya dengan cara tidak halal itu akan menjadi haram. Contohnya dengan cara mencuri. Misalnya kita melihat, oh ada mangga nih, ada mangga di jalan dan kita ada mangga. Kemudian ada rasa ini, ya Allah mangga itu enak banget ya, kayaknya kok manis banget ya gitu. Nah, mangga itu sebenarnya halal, tapi ketika kita mengambilnya dengan cara yang halal atau salah, misalnya dengan mengambil mangga itu tanpa minta ya, tanpa ngomong sama orangnya, itu termasuk ke dalam halal dengan cara mendapatkannya itu ketika suatu yang halal cara mendapatkannya dengan cara yang salah atau buruk, maka makanan yang halal tersebut akan berubah menjadi haram seperti itu. Nah, yang ketiga syarat makan minuman yang halal adalah halal karena cara pengolahannya. Ada yang paham maksudnya? Nah, jadi halal karena cara pengolahannya yaitu ketika artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal juga, dan halal itu harus diperoleh dengan cara atau proses pengolahannya yang benar. Misalnya ketika kita menyembelih ayam, pernah lihat kan menyembelih ayam ataupun sapi. Nah, ketika seorang itu menyembelih ayam atau sapi tanpa mengucap basmalah atau kata-kata Allah, itu maka sapi atau ayam yang kita sembelih lalu kita masak menjadi daging sapi, nah itu yang kita makan akan menjadi haram seperti itu. Yang selanjutnya yaitu manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Apa sih manfaatnya kita tuh harus mengkonsumsi makanan yang halal? Jadi yang pertama yaitu terjaga kesehatan sehingga dapat mempertahankan hidup sampai dengan batas yang ditentukan. Jadi ketika kita makan makanan atau minuman yang halal, kita akan merasa sehat sehingga kita dapat mempertahankan hidup kita sesuai dengan umur yang Allah tentukan. Yang kedua yaitu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena jenis makanan dan minuman yang halal. Jadi ketika kita memakan makanan yang halal, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesehatan hidup kita. Yang ketiga yaitu rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia dan akhirat. Yang selanjutnya yaitu membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Ketika kita memakan makanan yang halal atau minuman yang halal, pasti kita akan merasa tenang. Berbeda ketika kita memakan makanan yang haram, misalnya nih hasil dari mencuri tadi, kita sih merasa deg-degan, merasa was-was ya nggak? Kalau habis mencuri, benar? Nah seperti itu. Terus membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Dan yang selanjutnya yaitu memiliki sifat akhlakul karimah. Ada yang tahu akhlakul karimah? Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik dan karena menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus terhindar dari akhlak yang majmumah. Ada yang tahu akhlak majmumah? Akhlakul karimah tadi apa? Akhlak yang apa? Yang baik. Terus yang kedua yaitu akhlakul majmumah. Berarti akhlak yang apa? Buruk, benar. Atau akhlak majmumah itu dapat dikatakan suatu perbuatan yang tercela. Nah, yang kedua yaitu pengertian dari haram. Haram artinya apa? Ada yang tahu? Haram diperbolehkan. Kalau halal diperbolehkan, berarti kalau haram tidak diperbolehkan atau dilarang, ya.
ditulis aja ya. Dilarang. Oke, sambil dijelaskan ya. Jadi pengertian makanan yang haram apa sih itu haram? Haram yaitu tidak diperbolehkan atau dilarang. Maksudnya yaitu jadi makanan atau minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan. Bila tidak terdapat diharamkan di dalam Al-Quran atau hadis, dan bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti makanan tersebut halal. Jadi setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syarak pasti akan ada bahayanya atau akan ada mudaratnya. Dan meninggalkan yang dilarang syarak pasti ada faedahnya atau akan mendapatkan pahala. Nah, di sini kita sama-sama akan mengetahui apa saja sih makanan dan minuman yang diharamkan. Jadi haram itu dibagi menjadi dua. Haram itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu haram lidzatihi. Maksudnya itu makanan yang haram karena zatnya. Apa sih haram lidzatihi? Haram yang karena zatnya. Contoh makanannya yang pertama yaitu daging babi. Khamar atau minuman keras, semua binatang buas yang berkering, yang selanjutnya yaitu binatang yang dilarang untuk dibunuh. Selanjutnya yaitu binatang yang menjijikan. Sambil Ibu jelaskan, kenapa daging babi itu haram? Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang lain? Jadi daging babi itu termasuk dalam makanan yang haram karena daging babi itu mengandung mudarat. Apa sih mudaratnya? Mudarat bahayanya. Jadi dalam daging babi itu ada apa? Ada yang tahu nggak? Ada cacing apa?
tidak mati walaupun dimasak dalam suhu 100 derajat Celcius. Jadi ketika daging babi itu kita masak, itu cacingnya pasti bisa hidup ya. Jadi ketika kita makan daging babi atau misalnya sop nih, misalnya sop daging babi itu bisa jadi sop yang kita makan itu dagingnya ada cacing kita untuk masuk ke dalam perut kita dan dia masih bisa hidup. Jadi dia bisa berkembang biak dalam perut kita. Jadi daging babi itu mengandung mudarat nggak? Mengandung bahaya nggak buat kita? Jadi tidak diperbolehkan atau diharamkan bagi umat Islam. Yang kedua yaitu darah. Yang ketiga yaitu khamar. Tahu kan khamar? Khamar adalah minuman keras. Selanjutnya yaitu semua binatang buas yang bertaring. Jadi ketika kita memasak atau memakan makanan yang berasal dari hewan atau binatang buas itu tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Yang satunya itu binatang yang dilarang untuk dibunuh. Ada yang tahu nggak apa binatang yang dilarang untuk dibunuh? Ya, kemudian yang sering digigit semut. Nah itu semut. Ini ya nggak boleh semut. Laba-laba juga nggak boleh. Selanjutnya itu binatang yang menjijikan. Apa yang menjijikan? Cacing, Ulat. kecoa. Nah ya, ketika binatang yang menjijikan itu tidak diperbolehkan untuk dimakan. Yang kedua yaitu belalang itu boleh dimakan. Boleh dimakan. Udah ada yang pernah makan belalang? Pernah ya? Apa? Yang kedua yaitu haram lewat itu. Yang kedua yaitu haram lewat. Apa sih makanan yang termasuk ke dalam haram lewat? Yang pertama yaitu bangkai. Yang kedua yaitu binatang yang disembelih tanpa membaca bismillah. Jadi haram ini yaitu salah satunya yaitu bangkai. Apakah kita doyan makan bangkai? Enggak kan? Jijik ya. Melihat bangkai aja kita aromanya aja kayak bau, terus busuk seperti itu. Nggak mungkin dong kita makan. Kenapa termasuk ke dalam yang haram? Ada yang tahu? Karena bangkai itu mengandung mudarat ketika kita makan. Itu soalnya udah busuk, udah bau, udah banyak cacingnya di dalamnya, ya kan? Itu jadi termasuk ke dalam makanan yang haram. Yang kedua yaitu binatang yang disembelih tanpa membaca bismillah. Tadi udah dijelaskan ya. Jadi binatang yang disembelih walaupun binatang tersebut halal, tetapi ketika kita menyembelihnya dengan cara yang salah, dengan tidak membaca bismillah, maka makanan halal tersebut akan menjadi haram. Oke, yang selanjutnya itu apa sih akibat dari memakan makanan yang haram? Ada yang tahu? Jadi bisa sakit, terus apa lagi? Mual, jadi nggak sehat ya. Jadi salah satunya yaitu amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena seorang umat Islam yang menjauhi atau melanggar apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memakan yang haram, maka ibadah dan doanya tidak akan diterima oleh Allah
itu sama dengan khobar. Jadi ketika kita minum khobar atau minum alkohol itu sungguh tidak ada suatu manfaat yang akan masuk ke badan kita. Bukannya nambah sehat, tapi malah nambah sakit. Karena itu merupakan suatu yang haram. Jadi yang ketiga itu makan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Itu makan dan minuman yang haram dapat memubazirkan harta. Jadi ketika kita memiliki harta yang banyak, tetapi kita hanya membeli atau memakan makanan yang haram, maka harta yang Allah limpahkan kepada kita itu hanya akan sia-sia atau mubazir. Selanjutnya itu menghalangi terkabulnya doa. Ketika kita memakan makanan yang haram, itu doa-doa kita akan terhalang oleh makanan haram tersebut untuk terkabul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat usaha untuk menghindari makanan yang haram. Apa usahanya? Dan tahu usaha kita biar kita tuh terhindar dari makan makanan yang haram. Nggak tahu. Jadi ditanamkan dalam diri kita untuk melihat makanan haram aja tuh tidak suka terhadap makanan dan minuman yang berbau haram. Yang selanjutnya itu hendak dipahami betul macam-macam makanan dan minuman yang haram. Kemudian tanamkan keyakinan dalam hati dan diri bahwa ketika kita memakan makanan yang haram itu akan menimbulkan bahaya yang mudarat bagi badan kita, bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Dan ketika kita memakan makanan yang halal, maka tubuh kita akan sehat. Oke, baiklah, yang telah Ibu sampaikan materinya. Jadi apakah udah paham atau belum? Sudah? Oke, kalau gitu Ibu tanya ya. Siapa? Kepada Najwa. Apa itu pengertian dari halal? Halal artinya diperbolehkan. Yang lain apa halal artinya? Diperbolehkan. Jadi untuk pertanyaan yang kedua untuk Aini, apa sih makanan yang termasuk dalam makanan yang haram? Apa aja sih makanannya? Coba. Ya. Dan semua binatang buas yang bertaring dan binatang yang dalam bentuk hidup. Sampai sini udah paham? Apakah ada yang dapat menyimpulkan dari pemaparan yang Ibu sampaikan? Tidak ada. Jadi ibu dan teman-teman semua ya. Jadi hari ini kesimpulan dari materi makanan dan minuman yang halal dan haram, yaitu halal artinya diperbolehkan. Syaratnya yaitu halal karena zatnya, halal karena cara mengolahnya, dan halal karena cara mengolahnya. Yang selanjutnya yaitu haram. Haram artinya tidak diperbolehkan atau dilarang. Haram dibagi menjadi dua, yaitu haram biwudzatihi dan haram bifairihi. Oke, baik, cukup. Ibu rasa materi hari ini Ibu cukupkan? Kemudian untuk tugas minggu depan yaitu mencari satu ayat tentang makanan dan minuman yang halal dan apa saja makanan dan minuman yang halal.